Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otot, eksistensi otot, rencana pembangunan otot, dan lemak pembangkit otot. Kita masuk ke pengenalan otot. Otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan dan tenaga. Terdapat berbagai jenis otot yang memiliki strukturnya masing-masing. Di sini ada 3 komponen struktur otot. Yang pertama itu komponen utama otot, kemudian myofibril, kemudian sarkomer. Di sini komponen utama otot itu otot rangka terdiri dari serabut-serabut otot yang diatur dalam satu kesatuan yang disebut serabut otot. Setiap serabut otot memiliki sarkomer yang merupakan unit fungsional. Kemudian myofibril. Myofibril di sini di dalam setiap serabut otot terdapat banyak myofibril yang mengandung filamen aktin dan myosin. Pergerakan saling menarik antara filamen ini menyebabkan kontraksi otot. Kemudian sarkomer. Sarkomer di sini merupakan unit terkecil dari penyusunan myofibril. Sarkomer terdiri dari filamen aktin dan myosin yang saling tumpang tindih serta elemen struktur lainnya yang memfasilitasi kontraksi otot. Kemudian selanjutnya fungsi otot. Di sini ada ada 3 komponen. Yang pertama itu pergerakan tubuh, kemudian stabilisasi sendi, kemudian menjaga postur tubuh. Di sini pergerakan tubuh itu otot-otot utama di tubuh bertanggung jawab untuk mempergerakan seperti berjalan, berlari, dan melompat. Kontraksi otot menghasilkan gaya yang memungkinkan bergerak anggota tubuh. Kemudian ada stabilisasi sendi. Stabilisasi sendi di sini otot-otot di sekitar kita di sekitar sendi membantu menjaga stabilitas dan keseimbangan tubuh selama bergerak. Mereka bertindak sebagai penyangga untuk mencegah daripada cedera. Kemudian menjaga postur tubuh. Di sini otot rangka mampu menahan berat tubuh dan mempertahankan postur yang baik. Kemudian mereka mencegah kerusakan tulang dan menjaga keseimbangan. Kemudian di sini ada eksistensi otot, di mana di sini ada beberapa. Yang pertama itu pemecahan protein, kemudian penyerapan asam amino, kemudian sintesis protein baru. Kemudian peran nutrisi dalam membangun otot. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama itu makronutrien penting, peran protein, kemudian nutrisi mikro esensial, kemudian hidrat arang untuk energi. Di sini makronutrien penting yaitu karbohidrat dan lemak adalah 3 makronutrien kunci yang mendukung pembangunan otot. Otot yang sehat, asupan yang seimbang dari ketiga zat-zat ini sangat penting untuk memaksimalkan pertumbuhan otot. Kemudian peran protein. Peran protein di sini adalah membantu fondasi untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan otot. Asupan protein yang cukup membantu merangsang sintesis protein otot dalam mendukung pemulihan setelah latihan. Kemudian ada nutrisi mikro esensial. Di sini vitamin mineral seperti vitamin C,
zinc, dan besi juga berperan penting dalam proses-proses pembangunan otot. Nutrisi mikro ini mendukung fungsi-fungsi metabolisme dan sistem kekebalan tubuh untuk mendukung masa pembangunan otot. Kemudian hidrat arang untuk energi. Di sini karbohidrat adalah sumber yang utama untuk aktivitas fisik dan latihan. Asupan karbohidrat yang cukup menghasilkan tersedianya energi dalam tubuh untuk membangun dan mempertahankan pertumbuhan massa otot. Kemudian ada latihan untuk membangun otot. Di sini ada 3, beban progresif, kemudian variasi latihan, kemudian ada istirahat yang cukup. Di sini beban progresif melalui dengan beban ringan dan secara bertahap. Tingkatan bebannya dari waktu ke waktu untuk merangsang pertumbuhan otot. Kemudian ada variasi latihan, gabungan latihan angkat beban dan latihan kardio untuk mengoptimalkan pembangunan massa otot dan membakar lemak. Kemudian di sini yang terakhir itu istirahat yang cukup. Di sini memberikan tubuh untuk memulihkan dan memperbaiki jaringan otot yang rusak. Kemudian jangan latihan terlalu sering. Tubuh memerlukan perlakuan untuk memulihkan otot-otot yang telah bekerja keras. Ini adalah periode penting untuk mendukung generasi pertumbuhan jaringan otot. Kemudian nutrisi untuk pemulihan, mengkonsumsi makanan bergizi terutama protein, karbohidrat, dan nutrisi penting lainnya, membantu menyediakan bahan baku untuk proses pemulihan otot. Kemudian tidur yang cukup. Tidur yang berkualitas adalah kunci untuk pemulihan otot selama tidur. Tubuh melepaskan hormon pertumbuhan yang membantu memperbaiki dan menguatkan jaringan otot. Kemudian peregangan dan mobilitas, melakukan peregangan dan aktivitas yang ringan membantu melancarkan aliran darah, kemudian mengurangi kekuatan otot dan mempercepat pemulihan. Di sini ada metabolisme lemak untuk membangun otot. Sekira bisa lemak di sini lemak memainkan peran penting dalam membangun otot yang sehat. Lemak memberikan energi dan berguna untuk membuatkan membran sel otot. Metabolisme lemak membantu mengekspos protein-protein kunci yang mendorong pertumbuhan dan perbaikan otot. Proses ini membakar lemak, membebaskan kalori yang dibutuhkan untuk proses pemulihan dan hipertrofi otot. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan otot. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu faktor genetik, kemudian faktor hormonal, kemudian faktor nutrisi, kemudian ada faktor istirahat. Di sini faktor genetik. Genetik dapat mempengaruhi kemampuan otot untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa orang lebih mudah membangun massa otot daripada yang lain. Kemudian ada faktor hormonal. Faktor hormonal di sini seperti testosteron, pertumbuhan, dan leucin memainkan peran kunci dan membangun otot. Kadar hormon yang optimal itu sangat penting. Kemudian faktor nutrisi. Di sini asupan nutrisi yang cukup, terutama protein, karbohidrat, dan lemak, mempengaruhi kemampuan otot untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian yang terakhir itu faktor istirahat. Faktor istirahat di sini sangat penting. Istirahat dan memulihkan yang cukup setelah latihan
Eh, Kemudian penting untuk memberikan otot kesempatan untuk memperbaiki dan membangun diri.